Chelsea merasa hari pernikahannya adalah hari yang penuh kebahagiaan. Ia menikah dengan Adam, lelaki yang sudah lama ia kenal dan cintai. Meskipun tidak berasal dari keluarga kaya, Chelsea selalu merasa bangga memiliki Adam sebagai suaminya. Adam adalah sosok yang penuh perhatian, baik hati, dan sangat mencintainya. Chelsea selalu berharap bahwa kehidupan rumah tangga mereka akan menjadi seperti yang diimpikannya, penuh cinta, kebahagiaan, dan saling mendukung. Namun, semuanya berubah begitu Chelsea memasuki dunia baru sebagai seorang menantu. Sebelum pernikahan, Adam selalu bercerita tentang ibunya, Jannah. Jannah adalah wanita yang keras kepala, ambisius, dan cukup berpengaruh dalam keluarga mereka. Chelsea tidak mengira bahwa pertemuan pertama dengan Jannah akan menjadi titik balik yang mengubah segalanya. Begitu Chelsea dan Adam pindah ke rumah baru mereka, masalah pertama yang muncul datang dari ibu Adam. Jannah, ibu mertuanya, tampaknya tidak terlalu menyukai Chelsea. Meskipun ia tidak langsung menunjukkan kebencian, ada sesuatu dalam sikap Jannah yang membuat Chelsea merasa tidak nyaman. Jannah adalah wanita yang sangat sombong dengan kekayaannya. Rumah besar mereka penuh dengan kemewahan, dan Jannah tak pernah ragu memamerkan perhiasan-perhiasan mewah yang ia miliki, mulai dari gelang emas yang berkilauan hingga kalung berlian yang mencolok. Setiap kali bertemu dengan tetangga sekitar, Jannah selalu memamerkan kemewahannya, seolah-olah ingin menunjukkan bahwa ia memiliki segala yang bisa dibanggakan. Ini gelang warisan keluarga, ujar Jannah suatu kali saat berada di depan rumah, memamerkan gelang emas besar yang melingkar di pergelangan tangannya. Kalung ini baru saja aku beli dari luar negeri. Coba kalian lihat betapa indahnya, kan? Chelsea merasa canggung setiap kali berada di dekat ibu mertuanya. Jannah selalu berbicara dengan cara yang merendahkan orang lain, seolah hanya dia yang pantas menikmati segala kenyamanan hidup. Chelsea mencoba untuk tetap tersenyum dan bersikap ramah, tetapi ada sesuatu dalam hati yang terus menekan. Jannah sepertinya tidak pernah menghargainya. Namun, bukan hanya sikap sombong Jannah yang membuat Chelsea merasa tidak nyaman, melainkan juga sikap mertuanya yang suka memberi perintah tanpa memedulikan perasaan Chelsea. Setiap kali Jannah datang ke rumah mereka, ia selalu memberi perintah untuk melakukan pekerjaan rumah tangga yang tampaknya tidak ada habisnya. Chelsea harus mencuci pakaian Jannah, menyapu rumah, dan melakukan berbagai tugas lainnya. Semua itu dilakukan tanpa sedikit pun rasa terima kasih dari ibu mertuanya. Adam, suaminya, tidak pernah tahu tentang perlakuan ini. Jannah selalu berusaha menutupi semuanya dengan sempurna di hadapan Adam, membuatnya tampak seperti menantu yang sempurna di mata suaminya. Chelsea tidak ingin menambah masalah dalam rumah tangganya, sehingga ia memilih untuk menahan perasaannya dan melakukan segala tugas dengan sabar. Namun, semakin lama, hatinya semakin tertekan. Chelsea sering merasa kesepian, meskipun hidupnya dikelilingi oleh orang-orang. Ia tidak bisa menceritakan masalah ini kepada siapapun, karena ia tidak ingin Adam merasa tertekan atau kecewa. Di dalam hatinya, ia berusaha meyakinkan diri bahwa ini adalah bagian dari kehidupan rumah tangga yang harus dijalani. Mungkin ini hanya fase awal, pikir Chelsea. Nanti semuanya akan membaik. Tapi kenyataannya, semua itu tidak kunjung berubah. Jannah semakin hari semakin mengungkapkan sifat angkuhnya, dan Chelsea merasa semakin terjebak dalam pernikahannya. Ia merasa bahwa meskipun telah menikah dengan Adam yang ia cintai, pernikahannya tidak seperti yang ia bayangkan. Ia merasa tidak pernah cukup dihargai, baik oleh mertuanya maupun oleh dunia di sekitarnya. Chelsea mulai bertanya-tanya, apakah dirinya benar-benar pantas berada di tengah-tengah keluarga ini. Pada suatu hari, ketika Chelsea sedang membersihkan rumah, Jannah datang dan melemparkan beberapa pakaian kotor ke lantai. Chelsea, tolong cuci pakaian-pakaian ini. Kamu tahu, aku tidak sempat mengurus hal-hal kecil seperti itu. Sebagai menantu, itu tanggung jawabmu. Ujar Jannah dengan nada santai, tanpa melihat Chelsea sama sekali. Chelsea hanya menatap pakaian yang dilemparkan, merasa hatinya semakin berat. Ia tahu bahwa Jannah tidak pernah benar-benar menganggapnya sebagai bagian dari keluarga. Sebagai wanita yang telah menikah,
Chelsea merasa bahwa ia seharusnya dihargai lebih daripada ini. Tetapi untuk saat itu, ia memilih untuk tidak berkata apa-apa. Sore, harinya, Adam pulang kerja dengan senyum ceria, tidak menyadari beban yang sedang dipikul oleh istrinya. "Sayang, kamu sudah masak? Aku lapar sekali," ujar Adam, ceria seperti biasa. Chelsea hanya tersenyum tipis, meskipun hatinya terasa kosong. "Iya, masakan sudah siap, Adam," jawabnya. Namun, ada perasaan yang tak bisa ia hilangkan. Perasaan bahwa kehidupan rumah tangga ini, yang seharusnya penuh dengan cinta dan saling pengertian, justru dipenuhi dengan ketegangan dan pengorbanan tanpa ujung. Chelsea tidak tahu sampai kapan ia bisa bertahan dalam keadaan seperti ini. Namun, untuk saat itu, ia memutuskan untuk terus bertahan, berharap bahwa suatu hari nanti, semuanya akan berubah. Hari-hari berlalu, namun perlakuan Jannah terhadap Chelsea tidak kunjung berubah. Bahkan, seiring waktu, sikapnya semakin terang-terangan dan tidak bisa disembunyikan lagi. Chelsea mulai merasa bahwa rumah yang dulu ia harapkan sebagai tempat yang nyaman dan penuh kebahagiaan, kini berubah menjadi arena yang penuh dengan ketegangan. Jannah terus-menerus merendahkannya, dengan cara yang halus namun tajam, seolah-olah ia tidak pernah pantas menjadi bagian dari keluarga ini. Satu malam, saat Chelsea sedang membersihkan dapur setelah makan malam, Jannah datang dengan langkah angkuh dan wajah yang datar. Tanpa basa-basi, ia mulai mengomentari segala hal yang ada di rumah. "Chelsea," kata Jannah sambil melirik rak piring yang baru saja dicuci. "Lihatlah piring-piring itu. Begitu banyak noda yang tidak hilang. Seharusnya kamu lebih teliti, jangan cuma terburu-buru." Chelsea hanya menunduk, menahan napas. Ia tidak ingin memperpanjang masalah, namun kata-kata itu terasa seperti sengatan di hatinya. "Maafkan saya, Jannah. Saya akan lebih hati-hati lain kali," jawabnya dengan suara pelan, mencoba untuk tidak memperburuk suasana. Namun, Jannah tidak berhenti di situ. Ia melanjutkan dengan komentar-komentar pedas lainnya, kali ini tentang kebersihan rumah. "Kamu harusnya lebih pandai dalam mengatur waktu. Lihat, rumah ini berantakan. Apa kamu tidak punya waktu untuk merapikan semuanya?" ujar Jannah, sambil melirik sekeliling ruang tamu dengan pandangan sinis. Chelsea tahu bahwa ini bukanlah sekadar komentar biasa. Ini adalah bentuk penghinaan yang tersembunyi di balik kata-kata halus. Jannah selalu menemukan cara untuk membuatnya merasa tidak cukup baik. Setiap kali Chelsea merasa telah melakukan segalanya dengan baik, Jannah selalu menemukan celah untuk menilai dan mengkritik. Itulah cara Jannah membuat dirinya merasa lebih unggul, seolah-olah Chelsea tidak pernah bisa memenuhi standar yang ia tetapkan. Selama beberapa minggu terakhir, Chelsea semakin merasa tertekan. Setiap kali ia mencoba untuk berbicara tentang perasaan atau ketidaknyamanan yang ia alami dengan Adam, suaminya, Adam selalu tampak bingung dan tidak memahami apa yang terjadi. "Sayang, ibu hanya ingin memastikan semuanya berjalan dengan baik. Kamu tahu kan? Dia hanya ingin membantu," kata Adam suatu malam ketika Chelsea akhirnya mencoba untuk mengungkapkan perasaannya. Chelsea hanya bisa menatap Adam dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa Adam tidak berniat untuk membela ibunya. Namun, ia juga tahu bahwa Adam belum melihat apa yang terjadi di balik layar. Adam terlalu fokus pada pekerjaannya, terlalu sibuk dengan kehidupannya sendiri, hingga tidak menyadari betapa sulitnya hidup yang ia jalani bersama ibunya yang selalu mengontrol segalanya. Chelsea merasa semakin terisolasi dalam pernikahannya. Ia merasa bahwa ia tidak pernah benar-benar memiliki dukungan yang ia butuhkan, bahkan dari orang yang paling ia cintai. Hari-hari berlalu, dan perlakuan Jannah semakin memperburuk keadaan. Jannah tidak hanya merendahkan Chelsea di rumah, tetapi juga mulai membicarakannya di depan teman-temannya. "Chelsea itu baik sih, tapi sayang dia belum bisa memenuhi standar yang kuharapkan," ujarnya suatu hari saat berbincang dengan tetangga di depan rumah. "Setidaknya dia harus bisa lebih teliti dalam mengurus rumah ini, baru bisa disebut menantu yang baik." Chelsea yang mendengar itu hanya bisa menunduk dan berusaha menahan air mata. Perasaannya semakin hancur. Ia merasa seolah-olah semua usahanya, semua pengorbanannya, tidak dihargai.
Ia merasa tidak ada satupun yang bisa ia lakukan untuk membuat Jannah melihatnya sebagai bagian dari keluarga ini. Chelsea ingin mengungkapkan semua perasaannya, tetapi setiap kali ia mencoba berbicara, Jannah selalu mampu membungkamnya dengan kata-kata manis yang terdengar sangat menyakitkan. Di sisi lain, Adam semakin jarang memperhatikan apa yang terjadi di rumah. Pekerjaannya semakin sibuk, dan meskipun ia mencintai Chelsea, ia tidak tahu bagaimana cara mengatasi masalah yang terjadi di antara istrinya dan ibunya. Chelsea sering merasa seperti tidak ada jalan keluar. Ia mencintai Adam, namun ia juga merasa bahwa ia terjebak dalam pernikahan yang tidak pernah sesuai dengan harapannya. Suatu hari, saat Adam sedang bekerja lembur, Jannah datang ke rumah tanpa pemberitahuan. Chelsea yang sedang duduk di ruang tamu terkejut ketika Jannah masuk dengan wajah serius. "Chelsea, kamu tahu kan, apa yang harus dilakukan kalau ingin menjadi menantu yang baik? Jangan terlalu sering mengeluh. Kamu harus kuat dan mampu menjalani semua ini dengan sabar," ujar Jannah dengan nada yang tinggi. Chelsea menatap Jannah dengan pandangan kosong. Ia merasa kata-kata itu seperti tamparan keras yang membuatnya semakin merasa tidak dihargai. Ia tahu bahwa jika ia berbicara, ia akan semakin terpojok. Tidak ada yang bisa ia lakukan selain diam dan menunggu Adam pulang. Saat Adam akhirnya pulang, Chelsea mencoba untuk mengungkapkan apa yang ia rasakan. "Sayang, aku tidak tahu bagaimana lagi harus bertahan. Setiap hari aku merasa seperti tidak ada yang peduli padaku. Ibuku mertuamu selalu merendahkanku, dan kamu tidak pernah tahu apa yang aku rasakan," ujarnya dengan suara serak. Adam yang mendengarnya hanya bisa terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. "Chelsea, aku tidak tahu harus bagaimana. Aku hanya ingin kita semua bisa hidup dengan baik," kata Adam dengan nada penuh penyesalan. Namun, penyesalan Adam tidak bisa menghapus perasaan kecewa yang mendalam di hati Chelsea. Ia merasa semakin kesepian, bahkan ketika Adam ada di dekatnya. Semua usahanya untuk menjaga hubungan baik dengan ibu mertuanya tampak sia-sia. Jannah selalu bisa membuatnya merasa kecil dan tak berarti, dan Chelsea merasa seolah-olah ia telah kehilangan dirinya sendiri dalam pernikahan ini. Kehidupan rumah tangga yang seharusnya penuh kebahagiaan kini terasa seperti beban yang semakin berat. Chelsea tahu bahwa ia tidak bisa terus-menerus hidup seperti ini, namun ia tidak tahu harus bagaimana untuk mengubah segalanya. Chelsea merasa hidupnya semakin sulit. Setiap hari ia berjuang untuk tetap tegar meskipun rasa sakit dan kecewa terus menghantuinya. Ia sudah mencoba segala cara untuk membahagiakan suaminya, Adam, dan memenangkan hati ibu mertuanya, Jannah. Namun, semua usahanya terasa sia-sia. Jannah terus-menerus merendahkannya. Sementara Adam, meskipun baik, tampak tidak menyadari betapa besar beban yang ia pikul dalam diam. Suatu pagi, setelah bangun dari tiduran yang panjang, Chelsea duduk termenung di depan cermin. Ia menatap dirinya sendiri, mencoba mencari jawaban dari semua kebingungannya. Apa yang sebenarnya ia inginkan dalam hidup ini? Adakah harapan untuk perubahan dalam pernikahan ini? Chelsea merasa seperti ia telah kehilangan arah, seperti seorang wanita yang hilang dalam pernikahannya. Pagi itu, Adam pergi bekerja lebih awal, seperti biasa. Chelsea memutuskan untuk keluar rumah sejenak, mencoba menjernihkan pikirannya. Ia melangkah keluar rumah dengan langkah yang lebih berat dari biasanya. Meskipun hari itu cerah, hatinya terasa mendung. Ia merasa seperti seorang perempuan yang terperangkap, tak mampu keluar dari kehidupan yang penuh dengan tekanan. Di jalan, Chelsea secara tak sengaja bertemu dengan teman lamanya, Sarah. Mereka dulu pernah satu sekolah, dan meskipun tidak terlalu dekat, Sarah selalu menjadi teman yang menyenangkan. Sarah tersenyum lebar ketika melihat Chelsea, yang tampaknya sedang tertekan. "Hei Chelsea, lama tak jumpa. Kamu kelihatan nggak enak. Ada apa?" tanya Sarah dengan nada penuh perhatian. Chelsea mencoba tersenyum, meskipun ia merasa agak canggung. "Oh, tidak apa-apa Sarah. Hanya sedikit lelah saja," jawabnya sambil menghindari mata Sarah. Namun, Sarah tidak mudah dibohongi. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres dengan Chelsea. "Kalau kamu butuh teman bicara, aku ada di sini. Jangan ragu untuk berbagi, oke?"
Chelsea merasa ada kehangatan dalam ucapan Sarah yang mengingatkannya pada masa-masa dulu, ketika ia merasa lebih bebas dan tidak terbebani. Mungkin ini adalah saat yang tepat untuk berbicara. Ia pun mulai membuka diri. "Aku merasa terjebak, Sarah," kata Chelsea dengan suara pelan, hampir tidak terdengar. "Aku menikah dengan Adam, dan aku mencintainya. Tapi ada masalah dengan ibu mertuaku, Jannah. Aku merasa selalu dihina, diperlakukan seperti bukan siapa-siapa. Aku sudah berusaha sebaik mungkin, tetapi rasanya tidak ada yang berubah. Aku merasa seperti hidup dalam bayang-bayang mereka." Sarah mendengarkan dengan seksama, tanpa menginterupsi. Chelsea melanjutkan, "Aku tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Aku ingin mencintai dan dihargai, tetapi aku merasa seperti aku tak bisa memenuhi ekspektasi mereka. Aku merasa lelah, Sarah." Sarah menatap Chelsea dengan penuh pengertian. "Chelsea, kamu tidak perlu terus-menerus berjuang untuk orang lain. Kamu layak dihargai, bukan hanya sebagai menantu, tapi sebagai dirimu sendiri. Kamu punya hak untuk bahagia." Kata-kata itu seperti siraman air dingin yang menenangkan hati Chelsea. Meskipun ia tahu bahwa perubahan tidak akan mudah, setidaknya ada orang yang mengerti perasaannya. Sarah melanjutkan, "Mungkin sudah waktunya bagi kamu untuk berpikir tentang dirimu sendiri. Apa yang kamu inginkan dalam hidup ini? Apa yang benar-benar bisa membuatmu bahagia?" Chelsea terdiam. Pertanyaan itu membuatnya terhenyak. Ia telah lama melupakan dirinya sendiri. Semua yang ia lakukan, semua yang ia perjuangkan, selalu untuk orang lain. Untuk suaminya, untuk ibu mertuanya. Tetapi dalam proses itu, ia lupa untuk bertanya pada dirinya sendiri. Apa yang sebenarnya aku inginkan? Setelah berbicara panjang lebar dengan Sarah, Chelsea merasa sedikit lebih ringan. Ia menyadari bahwa ia sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang orang lain. Kini, saatnya untuk mencari tahu siapa dirinya, apa yang ia inginkan, dan bagaimana ia bisa mulai menghargai dirinya sendiri. Sesampainya di rumah, Chelsea merasa ada perubahan dalam dirinya. Meskipun ia tahu masalahnya dengan Jannah dan Adam tidak akan selesai begitu saja, ia merasa lebih siap untuk menghadapi kenyataan. Ia bertekad untuk mulai mencari jalan untuk menjadi lebih kuat, bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Hari itu, Chelsea memutuskan untuk mengubah cara pandangnya. Ia tidak akan lagi merasa seperti wanita yang terjebak dalam pernikahan yang penuh penderitaan. Ia tahu bahwa ia harus menemukan kekuatan dalam dirinya. Setiap hari, ia mulai melakukan hal-hal kecil untuk dirinya sendiri, seperti berjalan kaki, di pagi hari, menulis di jurnal, atau sekadar duduk santai menikmati secangkir teh. Hal-hal sederhana, tetapi memberi ketenangan bagi jiwanya. Namun, meskipun Chelsea merasa sedikit lebih baik, ada satu hal yang masih mengganggunya. Jannah. Wanita itu tidak pernah berhenti membuat Chelsea merasa tidak cukup. Terkadang, Chelsea merasa seperti terjebak dalam hubungan yang tidak seimbang, di mana ia selalu harus berusaha lebih keras hanya untuk diterima. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup seperti ini selamanya. Satu hal yang pasti, Chelsea harus membuat keputusan yang lebih besar. Suatu malam, saat makan malam bersama Adam, Chelsea mencoba untuk berbicara lagi tentang perasaannya. "Adam, aku merasa kita perlu berbicara serius. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini," katanya dengan hati-hati. Adam menatapnya, seakan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. "Apa maksudmu? Kita baik-baik saja, bukan?" Chelsea menatapnya dalam-dalam, mencoba untuk menemukan kata-kata yang tepat. "Aku merasa terjebak dalam hubungan yang tidak seimbang, Adam. Aku sudah lama merasa dihina, dan aku tidak tahu lagi bagaimana caranya untuk merasa dihargai." Adam terdiam, wajahnya tampak bingung. Ia tidak tahu apa yang harus dijawab, dan Chelsea bisa merasakannya. Namun, kali ini ia tidak akan mundur. Ia tahu bahwa ini adalah langkah pertama untuk menemukan dirinya kembali, meskipun itu berarti mengambil keputusan yang sulit. Chelsea memutuskan bahwa ia akan terus berjuang untuk dirinya sendiri, tidak peduli seberapa sulitnya itu. Ia siap untuk mencari jalan keluar dari hubungan yang membuatnya merasa tertekan dan mencari kebahagiaannya sendiri, meskipun itu berarti mengubah segalanya.
Hari-hari Chelsea kini berjalan dengan lebih tenang. Meskipun perasaan yang tercampur, aduk masih ada, ia merasa ada sesuatu yang mulai berubah dalam dirinya. Semuanya dimulai dengan keputusan untuk lebih fokus pada dirinya sendiri dan masa depannya. Chelsea tahu, untuk bisa menjadi lebih baik, ia harus melangkah keluar dari bayang-bayang masa lalunya yang penuh ketegangan. Setelah percakapan mendalam dengan Sarah, Chelsea mulai merencanakan masa depannya dengan lebih serius. Ia tahu bahwa ia tak bisa terus bergantung pada Adam atau ibu mertuanya. Chelsea memiliki impian dan potensi yang belum pernah ia sadari sebelumnya. Ia memutuskan untuk mengambil langkah besar dengan membuka usaha kecil di bidang kecantikan, yang selalu menjadi minatnya sejak lama. Chelsea mulai belajar banyak tentang dunia bisnis. Ia membaca buku, mengikuti kursus online, dan mencari mentor yang bisa membimbingnya. Adam, yang tadinya hanya tahu bahwa istrinya menjalani rutinitas rumah tangga, mulai memperhatikan perubahan besar dalam diri Chelsea. Namun, ia masih terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan masalah-masalah lain yang sedang ia hadapi. Saat Chelsea memulai usahanya, tantangan datang bertubi-tubi. Meskipun ia sudah belajar banyak, menjalankan bisnis tidak semudah yang dibayangkan. Terkadang ia merasa frustasi ketika hal-hal tak berjalan sesuai rencana. Tetapi ia terus maju, berjuang untuk mewujudkan impian yang selama ini tersembunyi. Di setiap kegagalan kecil, ia menemukan kekuatan baru untuk terus melangkah. Pada saat yang sama, hubungan Chelsea dengan Janah semakin memburuk. Janah merasa terancam dengan keputusan Chelsea untuk mulai mandiri. Janah yang selama ini menganggap dirinya sebagai pusat dunia keluarga, merasa kehilangan kendali atas menantunya. Ia tak habis pikir mengapa Chelsea bisa begitu teguh dan berani mengubah hidupnya, meskipun ia sudah lama diperlakukan dengan kasar. Suatu hari, ketika Chelsea sedang mengatur jadwal untuk klien salon kecantikannya, Janah datang tanpa pemberitahuan. Tanpa basa-basi, Janah langsung mengkritik usaha Chelsea. "Kamu pikir usaha kecil seperti itu bisa bertahan?" tanyanya dengan nada mengejek. "Kamu tak tahu apa-apa tentang dunia bisnis. Lebih baik kamu berhenti saja sebelum kamu jatuh lebih dalam." Chelsea menatap ibu mertuanya dengan tegas, mencoba menahan rasa sakit yang selalu datang dengan kata-kata Janah. "Saya tahu ini bukan jalan yang mudah, Bu. Tapi saya tidak akan berhenti begitu saja. Saya akan terus berusaha, dan saya yakin bisa sukses." Janah melotot marah. "Sukses? Hah, jangan bermimpi. Kamu hanya akan menjadi wanita yang jatuh miskin dengan usaha-usaha bodohmu." Meskipun kalimat itu menyakitkan, Chelsea hanya tersenyum tipis. Ia tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan kata-kata Janah menguasai hidupnya lagi. Ini adalah perjalanan hidupnya, dan hanya dia yang berhak mengendalikannya. Seiring berjalannya waktu, usaha Chelsea mulai menunjukkan hasil. Klien demi klien datang ke salonnya. Pelayanan yang ramah dan kualitas yang baik membuat orang-orang merasa nyaman dan puas. Ia mulai mendapatkan kepercayaan dari banyak orang, dan usaha kecilnya itu pun berkembang lebih pesat dari yang ia kira. Namun, tidak semua hal berjalan mulus. Chelsea harus menghadapi kenyataan bahwa Adam tidak begitu mendukung perjuangannya. Meskipun ia tidak mengungkapkan ketidaksukaannya secara langsung, Adam seringkali terlihat tidak peduli dengan waktu yang dihabiskan Chelsea untuk bisnisnya. Ia mengeluh tentang Chelsea yang terlalu sibuk dan tidak lagi seperti dulu. "Kenapa kamu selalu begitu sibuk? Aku merasa seperti tidak punya waktu untuk kita berdua lagi," keluh Adam suatu malam setelah makan malam. Chelsea menatapnya, merasa sedikit kecewa. "Adam, ini bukan soal kita berdua. Aku sedang berusaha membangun sesuatu yang aku percayai. Aku ingin punya sesuatu yang bisa aku banggakan. Sesuatu yang bukan hanya untuk kamu atau ibu mertuaku." Adam terdiam, dan Chelsea bisa melihat bahwa dia tidak sepenuhnya mengerti. Adam tidak tahu betapa kerasnya Chelsea berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan yang sederhana. Selama ini, ia selalu merasa bahwa dirinya hanya ada untuk memenuhi ekspektasi orang lain, terutama Janah. Tetapi kini, ia ingin sesuatu yang lebih. Malam itu, Chelsea memutuskan untuk lebih tegas dalam hidupnya. Ia tidak bisa lagi hanya mengikuti arus kehidupan orang lain. Chelsea tahu, untuk bisa merasa bahagia, ia harus belajar untuk menghargai diri sendiri.
dan memperjuangkan apa yang ia inginkan tanpa merasa tertekan. Kehidupan rumah tangganya dengan Adam tidak lagi berjalan mulus seperti dulu. Ada jarak yang semakin melebar di antara mereka. Adam tidak lagi melihat Chelsea sebagai wanita yang bisa diajak berdiskusi, melainkan hanya sebagai istri yang berfungsi sebagai pendamping hidupnya. Chelsea merasa semakin terasing, namun ia tahu bahwa ini adalah bagian dari proses. Proses untuk menemukan siapa dirinya yang sebenarnya. Di tengah semua itu, Chelsea merasa lebih dekat dengan dirinya sendiri. Ia merasa bangga dengan apa yang telah dicapainya sejauh ini. Setiap pagi ia bangun dengan rasa optimisme baru, menyadari bahwa ia tidak perlu bergantung pada siapapun selain dirinya sendiri. Ia sudah menemukan kekuatan dalam dirinya yang selama ini tersembunyi, dan ia tidak akan pernah menyerah untuk terus memperjuangkan kebahagiaannya. Ketika usaha salon kecantikannya mulai berkembang pesat, Chelsea merasa ada perubahan besar dalam dirinya. Ia tidak lagi merasa takut atau ragu. Semua yang pernah membuatnya merasa kecil dan tak berdaya kini menjadi bagian dari perjalanan yang membuatnya semakin kuat. Ia tahu, meskipun perjalanan ini tidak mudah, ia akan terus maju. Ini adalah awal dari babak baru dalam hidupnya, babak di mana ia akan menjadi wanita yang mandiri, percaya diri, dan tidak takut menghadapi tantangan hidup. Meskipun hidup Chelsea perlahan mulai berubah menjadi lebih baik, ia masih sering merasa ada yang mengganjal dalam hatinya, terutama terkait dengan hubungan dengan ibu mertuanya, Jannah. Meskipun sudah sering dihina dan diperlakukan sewenang-wenang, Chelsea masih merasa ada beban berat yang harus diangkat, terutama karena Jannah terus-menerus muncul dalam kehidupannya, meskipun kini Chelsea lebih fokus pada karier dan bisnisnya. Chelsea merasa sudah banyak berubah, tetapi ada satu hal yang tak bisa ia lepaskan begitu saja, rasa kasihan yang muncul setiap kali mendengar kabar tentang kesulitan yang mulai dialami oleh Jannah. Jannah, yang selama ini selalu pamer dengan harta kekayaannya, tampaknya mulai merasakan dampak dari keputusannya untuk terus-menerus mengabaikan dan merendahkan Chelsea. Keadaan finansial Jannah yang semakin menurun datang dengan cara yang tak terduga. Bisnis properti yang selama ini menjadi sumber utama pendapatan keluarga Jannah mulai terpuruk. Salah langkah dalam investasi dan kegagalan dalam menjalankan proyek besar membuat perusahaan Jannah menghadapi kebangkrutan. Perlahan, rumah besar yang dulu penuh kemewahan mulai terlihat sepi, dan kebanggaan yang dulu terpancar dari setiap ruang, kini semakin memudar. Adam, yang awalnya sangat jarang berkomunikasi dengan ibunya mengenai masalah keuangan, mulai merasa cemas. Ia mendapat kabar dari Jannah bahwa banyak aset-aset keluarga yang harus dilepas untuk menutupi utang-utang yang menumpuk. Mama nggak tahu harus gimana lagi, Adam. Bisnis kita sedang kacau, dan semua orang mulai menjauh, keluh Jannah saat mereka berbicara di telepon. Mendengar itu, Adam yang selama ini menganggap segala hal berjalan lancar, mulai merasakan beban berat di pundaknya. Meskipun ia tidak terlibat langsung dalam masalah bisnis keluarga, Adam merasa bertanggung jawab karena ibunya kini dalam kesulitan. Ia tahu, jika semuanya terus berlanjut, keluarganya akan kehilangan banyak hal, bahkan mungkin rumah yang selama ini menjadi simbol kebanggaan Jannah. Namun, meskipun Adam merasa tertekan, Jannah tetap tidak menunjukkan rasa malu. Ia masih berusaha mempertahankan wajah bangganya. Setiap kali ada orang yang datang ke rumah, Jannah selalu berusaha tampil seolah-olah tidak ada yang salah. Ia masih mengenakan gelang emas dan kalung besar yang dulu sering ia pamerkan. Meskipun kini semuanya terasa semakin konyol di tengah kekurangan yang semakin terasa. Chelsea yang melihatnya merasa hampir tidak percaya. Jannah tampak begitu kuat, menahan malu. Padahal kenyataannya, dia sedang terjebak dalam masalah besar. Pada suatu sore yang hujan, Jannah datang mengunjungi Chelsea. Ia tidak membawa apapun, hanya terlihat lelah dan cemas. Chelsea, yang sudah terbiasa dengan kedatangan mendadak, Jannah hanya menatapnya dengan tenang. Jannah duduk di kursi ruang tamu, tangannya menggenggam erat tas tangan yang terlihat lebih murah daripada biasanya. Wajahnya murung, dan ada kilasan ketakutan yang jelas terlihat. "Chel, kamu nggak tahu betapa sulitnya keadaan sekarang," kata Jannah dengan suara rendah. "Usaha kita hancur. Aset-aset yang kita banggakan dulu, sekarang harus dilepas satu persatu.
Aku butuh bantuan, Chel. Kamu kan punya bisnis yang mulai berkembang. Mungkin kamu bisa bantu. Mendengar permintaan itu, Chelsea terdiam. Tak ada perasaan senang dalam dirinya. Rasa kasihan dan amarah bertarung dalam hati. Chelsea sudah lelah dengan perlakuan Janah yang dulu begitu angkuh, yang selalu menuntut kesempurnaan dan selalu merendahkannya. Tetapi kini, Janah datang dengan wajah yang berbeda. Wajah penuh penyesalan dan ketakutan. "Apa yang Mama harapkan dariku, Bu?" tanya Chelsea. Suara dingin namun tetap terjaga. "Dulu, saat aku butuh bantuan, Mama hanya menyuruhku untuk menyelesaikan segala sesuatu sendiri. Sekarang, Mama datang dengan permintaan yang sama." Janah terdiam. Ada kedutan di wajahnya saat mendengar kata-kata Chelsea. Selama ini, ia merasa bisa mengontrol segalanya, bisa memanfaatkan status sosial dan kekayaan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Namun, kini semuanya berubah. Ia tidak lagi bisa mengandalkan kekayaan yang dulu begitu ia banggakan. "Aku sadar sudah terlalu banyak salah, Chel. Aku ingin berubah. Tolong bantu kami, tolong bantu Adam. Kami tak punya siapa-siapa lagi," kata Janah. Suaranya hampir terdengar putus asa. Chelsea menatap ibunya dengan mata yang penuh kelegaan. Dalam hatinya, ia merasa ada semacam keadilan yang hadir di saat-saat ini. Janah, yang dulu begitu menghina dan merendahkannya, kini terpojok dan tak punya pilihan lain selain meminta bantuannya. Namun, Chelsea tidak tergoda untuk memberi bantuan langsung. "Mama harus menghadapinya sendiri," jawab Chelsea dengan tegas. "Saya tak bisa membayar semua kesalahan Mama dengan uang, Bu. Ini adalah waktu untuk Mama belajar, untuk bertanggung jawab atas apa yang sudah terjadi." Mendengar jawaban Chelsea, Janah terdiam, menundukkan kepala. Ada rasa malu yang mendalam yang mulai merasukinya. Meski dalam hatinya ia berharap Chelsea akan memberikan sedikit keringanan, ia tahu bahwa kini sudah terlambat untuk meminta belas kasihan. Janah tak bisa lagi melarikan diri dari kenyataan. Hari itu, setelah pertemuan yang penuh ketegangan dan keheningan, Janah pergi dengan perasaan yang sangat berbeda. Ia tidak mendapatkan apa yang ia harapkan dari Chelsea. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah titik balik bagi dirinya. Dunia yang selama ini ia banggakan, dunia yang penuh kemewahan dan kesombongan, kini runtuh di depan matanya. Begitu banyak hal yang harus ia bayar dengan harga yang sangat mahal. Di sisi lain, Chelsea merasakan kekuatan yang lebih besar dalam dirinya. Ia tidak lagi merasa takut atau merasa bertanggung jawab atas kesalahan orang lain. Keputusan yang ia ambil untuk tidak memberikan bantuan kepada Janah adalah keputusan yang tepat. Dalam hidup, Chelsea belajar bahwa terkadang memberikan pembelajaran kepada orang lain lebih berharga daripada sekadar memberi bantuan materi. Hari itu, seperti biasanya, Chelsea sibuk di kantornya, merencanakan langkah-langkah berikutnya untuk memperluas bisnisnya yang semakin berkembang. Beberapa klien baru datang untuk mendiskusikan proyek besar, dan Chelsea merasa bangga dengan pencapaiannya yang semakin besar. Tetapi, pada saat yang sama, pikirannya tak bisa menghindar dari kenyataan bahwa ibu mertuanya, Janah, masih saja ada di luar sana, terjebak dalam masalah yang semakin parah. Sudah beberapa hari sejak pertemuan terakhir mereka, dan Chelsea mulai merasakan perubahan dalam sikap Janah. Meskipun Janah tetap mengandalkan penampilan mewah yang sering ia pamerkan, kini ada sesuatu yang berbeda. Ada perasaan cemas yang jelas terlihat pada wajahnya. Chelsea tahu bahwa Janah sedang berusaha menyembunyikan sesuatu, dan itu membuatnya merasa semakin jauh dari wanita itu. Tiba-tiba, telepon di meja kerjanya berdering. Nama yang muncul di layar adalah Adam. Chelsea menghela napas panjang sebelum mengangkatnya. Meskipun pernikahan mereka sudah berjalan dengan cukup harmonis, Chelsea tahu bahwa ada ketegangan yang belum sepenuhnya teratasi, terutama yang berkaitan dengan keluarganya. "Chel, Mama ingin ketemu kamu. Dia butuh bantuan." Suara Adam terdengar penuh kecemasan di ujung telepon. Chelsea diam sejenak. Tak ada yang lebih ia hindari daripada menghadapi Janah. Tetapi, mendengar suara Adam yang penuh kekhawatiran, ia tahu ini bukan saatnya untuk menghindar. "Kapan dia ingin bertemu?" tanya Chelsea. "Besok, tolong Chel.
Mama benar-benar dalam masalah. Dia terjebak dalam banyak utang, dan semuanya semakin sulit. Aku nggak tahu harus gimana lagi, kata Adam. Suaranya penuh kesedihan. Chelsea menutup telepon dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa tidak ada alasan untuk membantunya, mengingat segala perlakuan buruk yang Janah lakukan padanya selama ini. Namun di sisi lain, ia tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan bahwa ini adalah keluarga suaminya, dan ia ingin Adam tidak merasa terbebani. Esok harinya, Chelsea dan Adam bertemu dengan Janah di sebuah kafe. Janah datang dengan penampilan yang lebih sederhana dari biasanya. Tanpa gelang emas besar yang biasanya ia kenakan, dan tanpa kalung mewah yang selalu ia pamerkan, Janah terlihat jauh lebih ringkih dan lelah. Ketika Chelsea melihatnya, ia merasa ada kesedihan yang begitu mendalam terpancar dari mata wanita itu, yang dulu selalu begitu angkuh dan bangga. Janah tersenyum tipis saat melihat Chelsea. "Terima kasih sudah datang, Chel," katanya. Suaranya terdengar lebih rendah dari biasanya. Aku tahu aku banyak salah, tapi tolong, ini benar-benar darurat." Chelsea duduk di depan Janah, merasa bahwa ada sesuatu yang perlu diselesaikan dalam hati dan pikirannya. Meskipun hatinya masih keras, ia mencoba menahan emosi yang berkecamuk. Mama harus tahu bahwa segala keputusan yang dibuat tidak bisa diubah hanya karena keadaan darurat, jawab Chelsea dengan suara yang tenang. Jika Mama datang untuk meminta bantuan, apakah Mama juga siap menerima konsekuensinya? Janah menundukkan kepala. Aku tahu, Chel. Aku tahu semua itu. Tapi aku benar-benar butuh bantuan. Bisnisku sudah bangkrut, semua asetku hilang, dan sekarang aku tak tahu harus kemana lagi. Adam, dia sudah banyak membantu, tapi aku tidak ingin terus menggantungkan semuanya padanya. Chelsea merasakan ada kejujuran dalam kata-kata Janah, sesuatu yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Janah yang dulu tak pernah mau mengakui kesalahannya, kini terlihat sangat rentan dan terpojok. Chelsea memutuskan untuk memberi kesempatan pada pertemuan ini. Meskipun itu bukan berarti ia akan memberikan bantuan dengan mudah. Apa yang Mama harapkan dariku? Kamu tahu, saya punya bisnis yang juga perlu dijaga. Saya tidak bisa mengorbankan semuanya hanya untuk membayar kesalahan masa lalu, kata Chelsea. Suaranya lebih tegas, meskipun ia tidak menghilangkan ketulusan. Dalam intonasinya, Janah menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Aku minta maaf, Chel. Aku minta maaf telah menghina dan merendahkanmu. Semua itu karena aku takut kalau aku kalah. Tapi aku sudah belajar. Dan sekarang aku minta bantuanmu, bukan karena aku ingin menghindari kenyataan, tetapi karena aku benar-benar butuh pertolongan. Chelsea melihatnya lama. Ada kesedihan yang ia rasakan, tapi juga perasaan lega. Janah, yang dulu selalu merasa di atas angin, kini tidak punya pilihan lain selain menghadapi kenyataan yang pahit. Chelsea tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk menilai apakah ia akan memberikan bantuan atau tidak. Maafkan saya, Bu, tapi saya tidak bisa memberikan bantuan keuangan. Ini bukan soal uang, tapi soal tanggung jawab dan keputusan yang diambil, jawab Chelsea, matanya tetap menatap Janah dengan tegas. Saya tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, dan saya tidak bisa mengubah cara Mama memperlakukan saya di masa lalu. Tetapi saya ingin Mama tahu, hidup terus berjalan, dan Mama harus siap untuk menghadapi semuanya sendiri. Janah terdiam. Wajahnya pucat, dan air mata mulai menetes dari sudut matanya. Adam yang duduk di samping mereka hanya bisa menunduk, merasakan beratnya situasi itu. Chelsea meskipun sulit merasa bahwa ini adalah keputusan yang benar. Ia tidak akan membiarkan dirinya terjebak dalam situasi yang tidak sehat hanya karena rasa kasihan. Janah akhirnya berdiri dengan langkah berat, meninggalkan kafe tanpa berkata apa-apa lagi. Chelsea tetap duduk di sana, merasa lega namun sekaligus berat. Dia tahu dengan keputusan ini ia telah menutup babak baru dalam hidupnya. Babak yang selama ini penuh dengan perlakuan tidak adil dari Janah, dan kini saatnya untuk benar-benar melanjutkan hidupnya tanpa beban masa lalu. Adam menatap Chelsea dengan pandangan penuh pengertian. "Kamu sudah lakukan yang terbaik, Chel," katanya. "Terima kasih."
Chelsea mengangguk, dan meskipun hatinya merasa lega, ia tahu bahwa keputusannya untuk tidak membantu Jannah adalah pilihan yang tepat. Kini, ia bisa melangkah lebih jauh lagi, tanpa terjebak dalam kesalahan masa lalu. Waktu berlalu begitu cepat, dan Chelsea kini sudah berada jauh dari bayang-bayang masa lalu yang penuh dengan kesulitan dan pengkhianatan. Bisnisnya semakin berkembang, dan ia merasa bangga dengan pencapaiannya. Chelsea tidak hanya menjadi seorang wanita yang mandiri secara finansial, tetapi juga menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri yang tidak bisa dibeli dengan harta. Pagi itu, Chelsea duduk di teras rumahnya yang luas, menikmati secangkir kopi sambil memandang taman yang asri. Angin sepoi-sepoi mengusap wajahnya, dan suara burung yang berkicau membuatnya merasa tenang. Ini adalah kehidupan yang ia impikan, kehidupan yang jauh dari konflik dan kepahitan yang pernah ia alami. Namun, meskipun kehidupan baru ini penuh dengan kebahagiaan, Chelsea tak bisa menutup mata terhadap kenyataan bahwa di luar sana, hidup Jannah dan Adam tidak berjalan dengan mulus. Mereka berdua, yang dulu begitu angkuh dan merasa di atas segalanya, kini menghadapi kenyataan yang keras. Jannah yang dulunya memamerkan kekayaan dan status sosial, kini terjerat dalam banyak utang dan kesulitan finansial. Adam, yang selalu berusaha menjadi sosok pelindung, kini merasa kewalahan dan tidak tahu harus berbuat apa. Suatu sore, saat Chelsea sedang bekerja di ruang kerjanya, telepon di meja kerjanya berdering. Ia melihat nama Adam muncul di layar, dan meskipun ia merasa sedikit ragu, akhirnya ia memutuskan untuk mengangkatnya. Suara Adam terdengar cemas di ujung telepon. "Chel, aku tahu aku tidak punya hak meminta bantuanmu lagi. Tapi Mama dalam masalah besar. Aku tidak tahu harus bagaimana. Bisnisku sudah semakin terpuruk, dan kami tak punya siapa-siapa lagi," kata Adam. Suaranya serak dan penuh penyesalan. Chelsea menghela napas dalam-dalam. Tidak mudah baginya untuk mendengar kata-kata itu. Namun setelah beberapa detik hening, ia menjawab dengan suara yang tenang namun tegas. "Adam, aku sudah memberikan kesempatan terakhir. Aku tidak bisa terus mengorbankan hidupku untuk orang yang tidak pernah menghargai aku. Mama kamu dan kamu sendiri sudah memilih jalan masing-masing. Chel, aku tahu aku salah. Aku tidak akan pernah bisa memperbaiki semuanya, tapi aku tidak ingin kehilangan kamu. Aku benar-benar menyesal," kata Adam dengan penuh kesedihan. Chelsea terdiam sejenak, berpikir panjang. Hatinya terasa berat, tetapi ia juga tahu bahwa hidupnya harus berjalan maju. Keputusan yang ia buat untuk tidak lagi terjebak dalam permainan manipulasi dan ketergantungan finansial adalah keputusan yang benar. "Adam, aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak akan membantu mereka. Itu bukan karena aku tidak peduli, tetapi karena aku sudah cukup menderita dan belajar dari pengalaman. Sekarang, aku ingin hidup tanpa beban," jawab Chelsea dengan penuh keyakinan. Setelah beberapa detik terdiam, Adam akhirnya berkata, "Aku mengerti, Chel. Aku hanya ingin kamu bahagia. Aku akan mencoba menyelesaikan semuanya dengan cara kami sendiri." Setelah menutup telepon, Chelsea duduk beberapa saat, merenung tentang apa yang baru saja terjadi. Ia merasa lega karena telah membuat keputusan yang tegas dan benar. Kehidupan yang kini ia jalani, meskipun penuh dengan tantangan, jauh lebih baik daripada kehidupan yang dulu dipenuhi dengan ketakutan dan kecemasan. Hari-hari berlalu, dan Chelsea semakin menikmati kesuksesan dan kebahagiaannya. Ia terus mengembangkan bisnisnya, memberikan lapangan pekerjaan untuk banyak orang, dan membantu mereka yang membutuhkan, tanpa harus terikat pada masa lalu yang menyakitkan. Ia merasa lebih kuat dari sebelumnya, dan mulai melihat hidup dari perspektif yang berbeda. Bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari harta atau pengakuan, tetapi dari kedamaian batin dan kemampuan untuk memaafkan diri sendiri. Suatu hari, saat Chelsea sedang berjalan-jalan di taman bersama beberapa teman dekatnya, ia mendapat kabar bahwa Jannah, ibu mertuanya, akhirnya terpaksa menjual rumah mewahnya. Semua yang ia miliki hilang, dan kini Jannah tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Adam, meskipun berusaha keras, tidak bisa lagi menyelamatkan keadaan. Chelsea mendengar kabar itu dengan perasaan campur aduk. Pada satu sisi, ia merasa
tidak ada yang perlu disesali. Jannah telah memilih untuk hidup dengan cara yang sombong dan egois, dan sekarang ia harus menanggung akibatnya. Namun, di sisi lain, Chelsea merasa sedikit kasihan. Itu adalah hasil dari keputusan-keputusan yang salah, dan kini Jannah harus membayar harga yang sangat mahal. Namun, Chelsea tahu bahwa ia telah memilih untuk bergerak maju. Ia tidak bisa terus terbelenggu oleh masa lalu yang penuh dengan penderitaan. Ia telah berhasil melepaskan diri dari bayang-bayang masa lalu, dan kini ia lebih fokus pada masa depannya yang cerah. Kebahagiaan sejati bagi Chelsea adalah tentang menerima diri sendiri, membangun hidup yang penuh dengan kasih sayang dan integritas, serta menghargai setiap langkah yang telah ia ambil untuk menjadi lebih baik. Di akhir episode, Chelsea berdiri di balkon rumahnya, menatap matahari terbenam dengan senyum yang tulus di wajahnya. Ia tahu, meskipun perjalanan hidupnya penuh dengan rintangan, ia telah membuktikan bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya datang dari dalam diri, dan itu adalah kemenangan yang lebih besar dari apapun yang bisa dibeli dengan uang.